tempat tapak kaki itu. Dan yang mengerikan menurut cerita Mbak Dewi dan Mas Rio, mereka ini melihat dua kaki seperti kaki manusia, dan ukurannya itu memang agak lebih besar, dan kaki ini berjalan di tembok tersebut menuju ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Ari. Sebuah kisah nyata dari pengalaman sebuah keluarga tentang kejadian mistis yang secara tidak sengaja aku ikut berkecimpung di tempat kejadian tersebut. Kisah ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi pada waktu itu aku dimintai bantuan oleh seseorang. Tepatnya beliau ini kenalan yang pernah aku ikuti kerja ketika hari Minggu. Jadi aku kerja Senin sampai Sabtu, dan ketika hari Minggu aku kadang ikut kerja beliau. Namanya Mas Rio, usianya sekitar 35 tahunan lah. Dia ini memiliki usaha untuk mengirim onderdil kendaraan. Bahkan usahanya ini sudah cukup besar. Jadi barang-barangnya ini sampai kirim antar kota, bahkan sampai ke luar pulau. Nah, pada waktu itu Mas Rio ini akan melakukan perjalanan selama 3 hari ke luar kota. Dan entah kenapa aku dimintai bantuan untuk nginap di rumahnya. Yang di rumahnya ini ada istrinya namanya Mbak Dewi, dan mereka ini mempunyai seorang anak namanya Ivan. Nah, sedangkan si Ivan ini baru kelas 6 SD. Dan di situ juga ada ibunya Mas Rio, atau tepatnya mertuanya si Mbak Dewi ini. Rumahnya model minimalis, tak terlalu besar, tapi 2 lantai. Nah, rumahnya ini berada di pinggiran kota. Sedangkan tempat daerahnya ini kesannya itu cukup sepi karena belum begitu banyak rumah yang ada di situ. Nah, sedangkan di samping kanannya ini ada sebuah tembok tinggi pembatas karena di sana ada sekolahan TK. Sedangkan di depan dan di samping kirinya itu merupakan lahan kosong atau perkebunan yang hanya terdiri dari rumput semak-semak. Kesannya kalau malam memang sangat sepi sekali. Nah, pada waktu itu Mas Rio memintaku untuk kalau malam kamu nginap di sini selama 3 hari atau sampai aku pulang. Aku hanya menyanggupinya dengan mengatakan iya, karena Mas Rio ini orangnya sangat baik. Ketika aku kerja ikut dengan beliau, upahnya itu selalu lebih, walaupun kerjaannya itu tak terlalu berat, bahkan hanya bisa dilakukan sekitar 3 atau 4 jam. Nah, pada waktu itu juga karena aku juga sudah cukup akrab dengan Mbak Dewi, jadi mungkin karena kita berasal dari daerah yang sama, jadi dipercaya untuk menjaga atau melakukan perintahnya Mas Rio ini. Jadi seperti biasa, ketika aku pulang kerja dari pekerjaanku jam 5 sore, aku langsung mandi kemudian menuju ke rumahnya Mas Rio yang jaraknya dari rumahku ini sekitar 6 km. Nah, setelah itu di malam pertama aku ini ngobrol biasa dengan Mbak Dewi sambil menemani si Ivan. Di situ juga ada ibunya Mas Rio. Nah, pada waktu itu Mbak Dewi awalnya ini nggak cerita macem-macem. Dia cuma bilang, kamu nginep di sini, nanti tidur di ruang tengah. Nah, kalau kamu perlu apa-apa bilang ke Mbak. Nah, pada waktu itu juga ketika jam 8 malam aku ini sempat dimasakkan beberapa makanan. Nah, setelah makan, Mbak Dewi dan ibunya ini masuk ke kamar, sedangkan si Ivan ini dia ini masih main HP dan duduk di sampingku. Jadi waktu itu aku tidur di ruang tengah yang di sana ada televisi yang cukup besar. Jadi aku sambil nonton TV di situ menemani si Ivan. Nah, sekitar jam 10 malam Mbak Dewi ini tiba-tiba keluar. Kemudian beliau ini bilang ke aku,
Kamu kalau ngantuk tidur saja, biar nanti ditemani si Ivan tidur di sini. Dan waktu itu aku mengiyakan. Nah, entah waktu itu jam berapa, tapi yang jelas aku ini sudah sempat tertidur. Nah, ketika aku sedang tertidur, aku ini mendengar dengan jelas suara pagar depan itu seperti ada yang mendorong, seperti seolah-olah ada yang menggeser untuk membuka pagar depan itu. Jadi di rumahnya Mas Rio ini, depannya ini ada sebuah pagar yang terbuat dari besi, tak terlalu tinggi, dan cara membukanya itu didorong karena di bawahnya ada roda-roda. Jadi gesekan antara roda dan besi di bawah itu ketika pagar ini didorong selalu terdengar, apalagi waktu itu hening. Nah, spontan aku ini bangun, kemudian berdiri, bermaksud untuk melihat ke depan. Siapa tahu Mas Rio ini pulang. Nah, ketika aku baru saja berdiri, tiba-tiba Mbak Dewi ini keluar dari kamarnya dan bilang kepadaku, "Dek, gak usah dibuka, biarin saja. Kamu gak usah keluar dan gak usah buka pintu." Terus aku kemudian bertanya, "Memang kenapa Mbak? Sudah, kamu kembali tidur saja. Yang jelas itu bukan Mas Rio. Biarkan saja. Kalaupun nanti kamu mendengar suara itu, gak usah kamu pedulikan." Nah, aku pun spontan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Mbak Dewi ini. Kemudian aku melanjutkan tidur lagi. Nah, sekitar jam 3:30, waktu itu belum subuh, aku ini terbangun karena aku kebelet untuk ke kamar kecil. Nah, ketika aku baru saja dari kamar kecil, aku ini mendengar lagi suara pagar itu terbuka. Tapi karena mengingat apa yang dikatakan oleh Mbak Dewi, kemudian aku tidak menghiraukan suara tersebut. Akhirnya aku kembali tidur dan sekitar jam 6 aku terbangun. Dan pada waktu itu semuanya sudah bangun termasuk Ivan. Dan setelah itu Mbak Dewi kemudian membuatkan sarapan, jadi aku makan di situ. Kemudian aku izin untuk kerja. Nah, setelah selesai kerja di hari kedua, aku kembali lagi. Pada waktu itu agak telat karena pekerja aku ini pulangnya agak kesorean. 6:30 aku baru sampai di tempatnya Mbak Dewi. Dan ternyata di situ ramai sekali orang. Ketika aku melihat ke dalam, di sana itu banyak orang sedang melakukan pengajian. Nah, akhirnya aku menunggui di luar rumah. Dan pada waktu itu ternyata Mbak Dewi melihatku kemudian mengajakku masuk lewat pintu belakang. Dan aku pun membantu acara pengajian itu, termasuk menyiapkan makanan untuk orang-orang yang ada di sana. Sekitar 8:30 acara itu selesai. Di situ pun aku membantu membersihkan semuanya. Nah, sekitar jam 10 malam, tiba-tiba Mas Rio ini bertanya. Dia melalui telepon bertanya kepadaku tentang keadaan di rumah. Aku pun bilang semuanya lancar, termasuk kegiatan acara pengajian tadi. Kemudian Mas Rio bilang kepadaku dia akan pulang 2 hari ke depan. Jadi di hari kedua setelah acara pengajian itu, aku masih menginap di sana. Tapi pada waktu aku tidur di malam kedua ini, tidak terjadi apapun. Semuanya berjalan seperti biasanya dan memang tidak ada suara-suara lagi. Singkat cerita, di hari ketiga, waktu itu pulang kerja, aku kembali lagi ke tempatnya Mbak Dewi. Dan di situ ternyata Mas Rio ini sudah berada di rumah. Ketika aku tanya, "Loh, pulang jam berapa Mas?" Kemudian Mas Rio ini menjawab, "Aku jam 2 siang tadi sampai di rumah." Nah, akhirnya aku pun tanya kepada Mas Rio, "Apa aku masih perlu nginap di sini Mas?" Mas Rio pun bilang, "Gak usah, nanti kamu pulang saja, tapi temenin di sini dulu, nanti agak malam pulang." Nah, waktu itu akhirnya kita makan bersama di rumah itu. Nah, sekitar jam 9 malam, akhirnya aku ini ngobrol sama Mas Rio di ruang tamu. Kemudian di sana Mbak Dewi menyusul sambil makan cemilan
Dan waktu itu disediakan kopi hitam, jadi aku ngerokok sambil ngobrol dengan Mas Rio. Dan ternyata kemudian Mas Rio ini menceritakan sesuatu. Jadi kenapa dia meminta bantuanku untuk nginap di rumahnya? Yang pertama karena dia di situ tidak ada saudara dan tidak ada orang yang dekat untuk dipercaya seperti keluarga sendiri. Dan waktu itu aku akhirnya bertanya, "Loh, memang ada apa, Mas? Apa di daerah sini rawan kejahatan? Toh juga di daerah kita ini terkenal aman." Mas Rio pada waktu itu hanya menggelengkan kepalanya dan disambut dengan cerita Mbak Dewi. Jadi selama 1 minggu sebelumnya rumah mereka ini mendapatkan teror. Dan terornya ini bukan dari manusia. Jadi pada suatu malam, tepatnya di malam Jumat, waktu itu mereka ini sedang berada di ruang tengah. Walaupun kondisinya ini belum terlalu malam, tiba-tiba terdengar suara seperti yang aku dengar di malam pertama aku nginap di tempat itu. Jadi waktu itu mereka ini mendengar dengan jelas suara pagar ini seperti ada yang membuka. Nah, Mas Rio langsung keluar rumah untuk mengecek. Tapi ketika beliau di luar rumah, dia tidak melihat siapapun. Dan kondisi pagar ini memang terbuka. Beliau ini sempat keluar ke depan rumah dan mengecek ke kanan kiri. Memang tidak ada orang di situ. Karena tetangga paling dekat itu jaraknya sekitar 50 meter. Nah, Mas Rio akhirnya masuk ke dalam rumah. Selang beberapa jam kemudian, ketika Mas Rio ini dalam keadaan masih terjaga, belum tertidur, dia ini mendengar suara itu lagi. Nah, akhirnya dia menengok dari dalam rumah, dari tempat ruang tamu. Di situ Mas Rio melihat pagar ini terbuka, kemudian didorong tertutup, tapi tidak ada seorang pun di sana. Nah, Mas Rio ini kemudian agak merasa takut. Beliau pun masuk ke dalam kamar dan menceritakan itu kepada istrinya. Dan di malam itu juga, sekitar tengah malam, tiba-tiba dari atas genteng ini seperti ada kerikil. Dan kerikilnya itu bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali. Seolah-olah rumah itu sedang dihujani kerikil. Nah, Mas Rio dan istrinya pun langsung menuju keluar rumah. Dan mereka tidak melihat apapun di sana. Tapi ketika mereka masuk ke dalam rumah lagi, mereka ini masih mendengar suara itu, seperti kerikil yang berjatuhan di genteng rumah mereka. Dan waktu itu mereka hanya bisa berdoa di malam itu. Di malam kedua, tepatnya di malam Sabtu, teror itu kembali lagi. Jadi waktu itu setelah mendengar suara gerbang pintu pagar itu seperti ada yang membuka. Nah, Mas Rio ini yang awalnya takut di malam berikutnya, dia ini menjadi sangat pemberani karena jengkel. Bermodalkan sebilah parang, Mas Rio ini keluar rumah. Dan waktu itu istri dan ibunya mengikuti Mas Rio. Mas Rio ini sempat berteriak dan menantang siapapun yang ada di situ yang ingin mengganggu keluarganya, coba keluar. Tapi entah kenapa tidak ada siapapun di tempat itu. Ketika Mas Rio ini ditenangkan oleh istrinya dan ibunya untuk lebih baik masuk saja ke dalam rumah, baru saja dia ini mau menutup pintu, tiba-tiba ada sekelebatan bayangan. Dan bayangan itu seperti berlari menuju ke samping rumah Mas Rio, yang di sana itu ada beberapa tanaman. Dan suaranya itu jelas, seperti beberapa tanaman atau hiasan yang ada di pot itu mereka seperti tersenggol. Bahkan ada satu pot bunga yang waktu itu nama bunganya kerisan. Bunga itu jatuh bersama potnya dan pecah. Nah, Mas Rio pun berusaha mengejar sosok itu, walaupun dia ini hanya melihat sekelebatan bayangan. Tapi ketika dikejar, arah dari bayangan itu menuju ke samping rumah. Dan di samping rumah itu hanya ada jarak 1 meter antara rumahnya dengan tembok tinggi yang memisahkan
rumahnya dengan bangunan sebelah, dan bangunan sebelahnya itu merupakan sekolahan TK. Nah, dari ujung celah rumah itu merupakan tempat buntu, dan waktu itu di sana tidak ada siapa-siapa. Di malam ketiga, tepatnya malam Minggu, waktu itu Mas Rio telepon ke Mbak Dewi. Dia ini bilang kalau pulang telat karena harus mengirim barang ke luar kota. Sebenarnya Mbak Dewi ini agak keberatan dan minta kalau suaminya ini lebih baik pulang sore, tapi karena urusan pekerjaan, jadi Mas Rio ini terpaksa untuk pulang telat, dan beliau berjanji kepada Mbak Dewi dia akan mengusahakan secepatnya untuk sampai rumah. Nah, akhirnya di rumah itu hanya ada 3 orang, Mbak Dewi, Ivan, dan ibu mertuanya. Baru saja setelah terdengar suara azan sholat isya, suasana sudah menjadi hening. Mereka bertiga berada di ruang tengah sambil menonton TV dan menunggu Mas Rio pulang. Dan tiba-tiba Mbak Dewi ini mendengar suara langkah kaki itu sangat jelas sekali. Suara itu mulai dari depan rumahnya, kemudian berkeliling menuju ke samping rumah, dan beberapa kali sepertinya mereka ini mendengar suara tembok samping rumahnya itu seperti digedor-gedor, dan itu merupakan suara seperti orang menendang-nendang tembok. Nah, Mbak Dewi ini mulai ketakutan, dan waktu itu ibunya menenangkan si Mbak Dewi ini. Ibunya terlihat membaca sesuatu seperti berdoa. Nah, sedangkan si Ivan ini sibuk menghubungi Mas Rio. Nah, Mas Rio ini ternyata sudah sampai tempat kerjanya dan mau menuju ke rumah. Dan perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumahnya ini sekitar setengah jam. Nah, waktu itu suara itu masih terus terdengar, seperti orang berkeliling rumah mereka. Sesekali mereka juga mendengar kalau pagar depan itu berbunyi. Nah, di situ suasana itu semakin mencekam. Bahkan Mbak Dewi ini sempat seperti meneteskan air mata sambil menangis terisak karena dia ketakutan. Nah, tak beberapa lama terdengar suara motor yang ternyata itu memang Mas Rio. Mas Rio pun langsung menaruh motornya di teras dan dia menuju ke dalam rumah yang sebelumnya pintunya ini dibukakan oleh Ivan. Di situ Mas Rio ini kaget melihat istrinya yang masih terlihat sambil menangis seperti orang ketakutan, dan ibunya pun menceritakan tentang apa yang terjadi. Jadi mereka ini melihat sesuatu tapi hanya sekelebat bayangan, dan seolah-olah sosok itu berkeliling di area rumah mereka. Jadi di malam Minggu tersebut, atau tepatnya di malam ketiga, rumah itu memang didatangi oleh sosok makhluk yang mereka tak tahu itu makhluk apa. Dan akhirnya ternyata Mas Rio ini baru bercerita waktu itu kepada istrinya. Dia ini beralasan kalau mau mengirim barang ke luar kota, padahal waktu itu dia baru saja menemui oleh seseorang. Nah, orang ini merupakan dianggap orang pintar di daerah tersebut, dan itu merupakan rekomendasi dari teman-temannya. Jadi Mas Rio ini seperti diberi sesuatu yang ternyata itu garam dan air yang dianjurkan untuk ditabur di sekeliling rumahnya, karena menurut orang tersebut rumahnya Mas Rio ini sedang diserang oleh seseorang, yang seseorang itu merupakan rekan atau orang terdekat dari Mas Rio. Entah karena mungkin persaingan bisnis atau usaha, yang jelas orang itu tidak bisa menyebutkan siapa pelakunya. Jadi akhirnya di malam itu Mas Rio sengaja dia tidak tidur. Dia ini bermaksud untuk pengen bertemu dengan sosok tersebut. Nah, akhirnya Mas Rio ini bilang kepada ibunya supaya mengajak si Ivan ini tidur. Dia ditemani istrinya berada di ruang tamu. Memang suara langkah kaki itu sudah tidak terdengar lagi,
Tapi sekitar jam 1 malam, di saat Mas Rio dan istrinya ini mulai mengantuk, suara itu terdengar lagi, mulai dari depan rumah, diawali dengan bergesernya pintu pagar itu. Nah, akhirnya Mas Rio ini langsung keluar. Di sana dia menuju ke samping rumah, karena suaranya itu menuju ke samping rumah belakangnya itu. Dan Mas Rio ini mengikuti suara langkah kaki itu, walaupun sosok itu tidak ada. Bahkan di tembok belakang rumahnya Mas Rio ini, dia ini melihat bekas tapak kaki yang menuju ke atas. Jadi ada tapak kaki kanan dan kiri, dan telapaknya ini cukup besar, seperti telapak kaki manusia tapi besar, dan itu menuju ke atas. Nah, spontan Mas Rio ini langsung menabur garam dan air tersebut di bekas tempat tapak kaki itu. Dan yang mengerikan, menurut cerita Mbak Dewi dan Mas Rio, mereka ini melihat dua kaki seperti kaki manusia, dan ukurannya itu memang agak lebih besar, dan kaki ini berjalan di tembok tersebut menuju ke atas. Tapi setelah disiram dengan air dan garam tersebut, kaki itu tiba-tiba menghilang. Nah, tapi yang menurut Mas Rio masih janggal adalah jejak tapak kaki tersebut itu masih ada di tembok di malam itu. Nah, setelah mengalami kejadian tersebut, Mas Rio dan Mbak Dewi ini terus melakukan istighfar dan doa. Bahkan di malam itu mereka sholat berjamaah berdua di ruang tengah tersebut. Nah, walaupun cukup mencekam, akhirnya mereka ini tetap mengusahakan untuk bisa tidur di malam itu. Dan keesokan paginya, setelah sholat subuh, Mas Rio dan istrinya Mbak Dewi ini, mereka mengecek ke samping rumah, ke belakang tembok tersebut. Dan waktu itu yang aneh adalah bekas telapak kaki yang mereka lihat tadi malam itu tidak ada. Nah, setelah kejadian itu, karena Mas Rio harus pergi ke luar kota untuk benar-benar melakukan pekerjaannya itu, dia meminta aku untuk menemani Mbak Dewi bersama anak dan ibunya di rumahnya selama 3 hari. Dan memang ketika setelah itu hanya ada gangguan suara pagar itu yang masih berbunyi, termasuk di hari pertama aku nginap di rumahnya Mas Rio ini. Dan setelah diadakan pengajian, setelah itu Mas Rio bercerita memang tidak pernah ada lagi suara atau gangguan tersebut. Walaupun di malam itu, setelah 1 hari pengajian, mereka ini masih kadang itu mendengar suara seperti orang tertawa, walaupun itu hanya sekali 2 kali. Tapi setelah beberapa hari dilakukan pengajian rutin yang memang itu 3 hari berturut-turut, gangguan itu tidak ada lagi. Jadi menurut Mas Rio memang mungkin ada kiriman dari orang yang tidak suka dengan dia atau keluarganya, entah itu alasan bisnis atau alasan apapun. Tapi Mas Rio bersikeras untuk tidak mencari tahu siapapun itu. Yang penting beliau ini bilang keluarganya aman, dan dia selalu berusaha untuk memagari atau menjaga keluarganya dari hal apapun. Dan setelah itu mereka ini lebih khusyuk melakukan ibadah. Bahkan setiap 1 bulan sekali mereka berniat melakukan pengajian rutin di rumahnya. Nah, itu adalah kisah dari Mas Rio dan Mbak Dewi, seseorang yang aku temui di perantauan. Bahkan aku menganggap mereka ini seperti kakak sendiri, walaupun aku juga sering dimintai bantuan untuk bekerja di sana. Cerita ini berdasarkan kisah nyata, dan aku sudah meminta izin kepada beliau, dan beliau berharap ini menjadi sebuah pembelajaran supaya kita lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan doa dan ibadah. Apapun musibah kejadian yang dialami secara langsung, baik itu di dunia nyata atau dunia gaib, semoga semuanya kita bisa lewati dengan keimanan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.